Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih mendapatkan nikmat kesehatan dan dapat menjalankan tugas dan aktivitas di tengah-tengah situasi pandemi. Pada hari ini kita akan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, dengan tema dengan Maulid Nabi Muhammad SAW kita jadikan Muhammad SAW menjadi suri tauladan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Acara ini akan dilanjutkan oleh penceramah Kampung Dongeng untuk unit TK, SD, SLB. Sedangkan penceramah Ustazah Fauza Qadariyah M.Hum untuk unit SMP dan SMA. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ceramahnya nanti dan mengambil manfaat tentunya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mengikuti acara ini. Selamat merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Kak Rido, dan di sebelah kakak Kak Abu. Kami dari Kampung Dongeng Medan akan bercerita ke adik-adik TK, SD, SLB Al-Azhar Kota Medan Tentang kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dengarkan ya. Kamu kok diam aja? Lihat dong ke depan sama teman-teman yang ada di depan. Ya mau. Loh, kenapa? Aku malu. Loh, kenapa malu? Kan kita mau menyampaikan kebaikan. Ya. Coba siapa? Aku malu, Kak. Oh, ya udah. Kalau gitu ucapin salam dong sama teman-teman yang ada di sini. Kita mau cerita tentang kisah Nabi Muhammad sebelum kejadian kelahirannya. Oh, jadi kita mau cerita tentang Tentang apa yuk? Yang ada hewan yang besar, belalainya panjang. aku tahu. Apa itu? Tentang
Iya, pinter tentang gajah. Nah, pasti teman-teman sudah ada yang tahu. Kita ingatkan kembali. Iya Kak. Tapi siapa dong teman-teman di sana dengan ucapan salam? Salam. Kok malah salam gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok malah kamu yang ngucapin salam? Yaudah, cepetan dong. Ucapin yang baik-baik untuk teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, dengarkan cerita dari Kak Rida ya. Nah, perkenalkan nama aku. Siapa namanya? Nama aku Jia. Oh, namanya Jia. Yaudah, kamu dengerin cerita dari Kak Rido ya. Oke Kak, ceritanya tentang pasukan gajah ya. Ya, tentang pasukan gajah. Yaudah, aku kalau gitu mau dengerin dulu Kakak cerita. Yaudah, ucapin dadah ke teman-teman. Dadah teman-teman. Ceritanya seru loh, saksikan bersama-sama ya. Dadah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan kemuliaan, diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu secara daring, secara online. Teman-teman semua bersyukur banget kita masih bisa menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu dimiliki oleh teman-teman seperti kalian. Bisa tidur enak, bisa makan enak. Masya Allah, hari ini kita diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan kepada kita semua. Selawat berakaikan salam, mari kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ceritanya ini tentang awal mula kejadian yang teman-teman tahu nggak? Tentang surat pendek yang ada di juz 30. Nah, surat itu dikenal dengan nama surat Al-Fil yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Teman-teman ada yang hafal? Kalau yang ada yang hafal, ikuti sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, surat ini menceritakan kejadian di mana di tahun tersebut lahirlah orang yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak berbarengan harinya, berbarengan tahunnya. Makanya sewaktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir disebut tahun gajah. Di surat Al-Fil tersebut dijelaskan bahwasanya pasukan gajah menyerang kota Makkah yang akan menghancurkan bangunan Ka'bah. Mau tahu ceritanya? Nah, ceritanya ini awal mulanya ada seorang raja yang sangat sombong. Raja tersebut terkenal dengan nama Raja Abraha. Ya, Raja Abraha itu sangat iri dengan kota Mekah yang sangat banyak sekali orang yang mengunjungi kota tersebut untuk beribadah teman-teman, sehingga dia saking irinya mau membuat bangunan yang mirip dengan Ka'bah. Tapi sayang sekali, tetap saja kotanya tidak ramai seperti kota Mekah. Jadi dia punya ide untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah, teman-teman semuanya. Masya Allah. Tidak sampai di situ.
Tidak tanggung-tanggung Raja Abraha mengirimkan pasukan yang paling kuat. Pasukan tersebut yaitu pasukan gajah. Sang Raja Abraha pun lalu memanggil para tentara-tentaranya, termasuk pengawalnya. Pengawal, cepat siapkan pasukan-pasukan gajah. Kita akan menyerang kota Mekah. Aku sangat iri. Kenapa kotaku tidak bisa seperti itu? Aku akan menghancurkan Ka'bah itu. Lalu teman-teman semuanya, pasukan-pasukan gajah siap untuk mau menyerang kota Mekah. Berbarengan dengan Raja Abraha, mereka pun berangkat menuju kota Mekah. Dum, 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 dum. Sesampainya di perbatasan teman-teman semuanya, tiba-tiba para gajah-gajah tersebut terdiam, tidak mau bergerak teman-teman. Ada yang aneh. Lalu para pengawal melapor kepada Raja Abraha. Raja Abraha, gajah-gajah kita tidak mau memasuki kota Mekah. Bagaimana ini? Paksa saja. Coba cambuk. Coba pukul gajahnya. Teman-teman semua, gajahnya dipukul, gajahnya dicambuk, tapi tetap gajah itu tidak mau untuk memasuki kota Mekah, teman-teman. Raja pun heran. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau memasuki kota Mekah? Akan aku tarik saja. Pengawal, kita tarik gajahnya. Teman-teman semuanya, gajahnya ditarik oleh raja, gajahnya ditarik oleh para pengawal. Tetap saja gajahnya tidak mau lewat menuju ke kota Mekah. Padahal kota Mekah berada di depan mata para pasukan. Nah, menurut riwayat, Masya Allah sekali teman-teman, gajah tidak berani melewati kota Mekah untuk menghancurkan bangunan Ka'bah. Kenapa? Karena gajah-gajah yang banyak itu malu dan merasa takut. Kenapa rumah Allah yang menciptakan mereka mau dihancurkan? Masya Allah sekali teman-teman. Gajah aja tahu kalau rumah Allah nggak boleh dihancurkan. Mereka nggak mau. Manusia ini dengan sifat iri dan dengkinya mau menghancurkan Ka'bah. Lalu gajahnya ada yang duduk, lalu gajahnya ada yang balik ke arah yang berlawanan. Raja Abraha bingung. Lalu tahu nggak teman-teman semuanya? Raja dan pasukannya tanpa pasukan gajah, mereka pun memaksa masuk untuk menghancurkan Ka'bah. Saking banyaknya pasukan-pasukan Raja Abraha, para penduduk kota Mekah mengungsi di atas bukit yang ada di kota Mekah. Nah, kalau pernah melihat ibadah-ibadah haji di TV, di YouTube, pasti teman-teman tahu kan kalau ada bukit-bukit yang mengelilingi Ka'bah. Nah, para masyarakat semuanya mengungsi ke atas karena tahu pasukan-pasukan Raja Abraha mau menyerang. Ketika pasukan Abraha mau menyerang, pasukan-pasukan, langsung kita hancurkan Ka'bah tersebut. Teman-teman semuanya, apa yang terjadi? Tiba-tiba para pengawal melihat ada
segumpal seperti awan hitam yang makin lama makin membesar. Lalu teman-teman semuanya, para pengawal ketakutan. Raja, ada apa? Kenapa kau ketakutan seperti itu? Raja, lihatlah, ada apa? Lihatlah ke atas. Lalu Raja Abraham melihat ke atas dan terheran. Apa itu hitam-hitam? Aku juga tidak tahu, tapi suaranya seperti burung, tapi aneh. Aneh kenapa? Mereka membawa, lihatlah di bawah kakinya, seperti api yang gak tahu asalnya dari mana. Raja, jangan takut, cepat, kita harus menghancurkan Ka'bah sekarang juga. Teman-teman semuanya, Raja Abraham tidak tahu bahwasannya burung-burung yang terbang di atas awan tersebut itu adalah utusan Allah yang bernama burung ababil. Burung apa? Burung ababil. Burung itu membawa batu-batu yang berwarna merah yang berasal dari neraka. Nah, teman-teman semuanya, tanpa waktu lama burung-burung itu pun menjatuhkan batu-batu berapi tersebut ke pasukan-pasukan Raja Abraham. Aduh, kenapa burung-burung itu menjatuhkan batu-batu kepada kita? Apakah burung-burung itu yang melindungi Ka'bah? Semua pasukan-pasukan Raja Abraham semuanya tewas seketika, teman-teman semuanya, termasuk pasukan-pasukan gajah yang tadi bersama Raja Abraham. Masya Allah sekali teman-teman semuanya, tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ketika rumah Allah mau dihancurkan, ingat siapa yang maha melindungi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kejadian itu diabadikan seperti surat yang Kak Rido baca tadi, yaitu surat Al-Fil yang ada di juz 30 dalam Al-Quran. Nah, adik-adik semuanya, apa hikmah yang bisa diambil dari kejadian-kejadian tadi? Yang pertama, Masya Allah, hewan aja takut untuk menghancurkan rumah Allah. Jadi kita harus belajar dari hewan-hewan yaitu ciptaan Allah sendiri, apalagi manusia yang punya akal, yang punya hati. Makanya teman-teman, sama-sama kita jaga rumah Allah. Kalau rumah Allah di sini yaitu apa? Mushola, masjid. Jadi sama-sama kita pelihara, jangan dirusak. Yang kedua apa? Yang kedua, tahu nggak? Bangunan Ka'bah itu tidak ada lagi orang yang melindungi. Ketika Raja Abraham tiba-tiba mau menyerang dan menghancurkan Ka'bah, masyarakat kota Mekah semuanya takut karena keberingasan, karena kekejaman pasukan Abraham. Mereka tidak dapat melindungi Ka'bah, tapi ada yang maha melindungi, yaitu siapa teman-teman semuanya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman semuanya, setelah kejadian itu, nah di awal tahun gajah tersebut, Masya Allah, ada kabar gembira di mana orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah pada hari Senin. Nah, tapi sayang beribu sayang, Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya semenjak
sejak di dalam kandungan. Nah, teman-teman semuanya, makanya Nabi Muhammad itu sangat sayang sekali dengan anak yatim atau yang disebut yang ditinggal oleh ayahnya. Makanya teman-teman semuanya ingat harus sayang sama teman-teman, apalagi teman-teman yang sudah ditinggal ayahnya dari sejak dalam kandungan atau sejak masih kecil. Nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik kepada teman kita, apalagi anak-anak yatim. Makanya orang-orang memuliakan anak yatim karena apa? Anak yatim itu adalah anak kesayangan Rasulullah. Nah, teman-teman semuanya, di awal tadi kita sudah bercerita tentang kejadian sebelum kelahiran Nabi, yang dimana pasukan Raja Abraha menyerang Ka'bah dan lahirlah Nabi Muhammad SAW di tanggal berapa tadi? Di tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah pada hari Senin. Selanjutnya cerita tentang kelahiran Nabi setelah ditinggal ayahnya akan dibawakan oleh Kak Abu. Kak Rido pamit dulu. Dadah. Assalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan kisah yang dibawakan oleh Kak Rido yang mengenai tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang Kak Abu akan menceritakan tentang proses kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengarkan ya. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, teman-teman. Kok bisa ya? Iya, karena ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunya, ayahnya Abdullah melakukan perjalanan. Di dalam perjalanan, ayahnya Abdullah mengalami sakit keras. Pada saat dalam perjalanan itu pula, ayahnya Abdullah meninggal dunia. Maka ketika Nabi Muhammad SAW lahir, dia lahir dalam keadaan yatim, teman-teman. Kasihan teman-teman. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, tepatnya pada tanggal 29 Agustus tahun 580 Masehi. Wah, sudah lama ya. Benar teman-teman, sudah lama sekali. Semoga kisah yang akan kakak bawakan ini dapat bermanfaat buat adik-adik sekalian. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh, yang luar biasa yang terjadi. Yang biasanya pada malam-malam hari langit gelap gulita. Namun ketika peristiwa Nabi Muhammad SAW lahir, langit terlihat sangat terang. Wah, kok bisa ya? Iya teman-teman, karena bintang-bintang pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW bersinar sangat terang, dan juga burung-burung penuh cahaya datang ke rumah Sayyidah Aminah, ibundanya Nabi Muhammad SAW. Kabar tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW terdengar oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Seketika itu juga ia langsung mendatangi rumah Sayyidah Aminah. Sampainya di sana, teman-teman, alangkah bahagianya Abdul Muthalib melihat ternyata
cucunya sudah lahir. Dan selanjutnya kakeknya Abdul Muthalib membawanya pergi ke Ka'bah dan bertawaf di sana. Setelah keluar, orang-orang pada bertanya, siapa namanya? Siapa namanya? Iya, siapa namanya? Siapa namanya Abdul Muthalib? Lalu kakeknya Abdul Muthalib memberitahukan bahwa nama cucunya itu adalah Muhammad. Orang-orang Quraisy bangsa Arab pada saat itu kaget. Oh, Muhammad. Mereka bingung karena belum pernah ada nama Muhammad yang ada pada saat itu. Lalu Abdul Muthalib menjelaskan bahwa kenapa ia menamai cucunya dengan Muhammad, yaitu ia berharap mudah-mudahan seluruh makhluk di muka bumi ini memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari berganti hari, tibalah satu masa, yaitu kebiasaan dari orang-orang bangsa Arab pada masa itu, yaitu mereka menyerahkan anak-anak mereka untuk diasuh oleh wanita-wanita yang berada di desa, dengan maksud dan tujuan agar anak-anak mereka tidak terkena penyakit-penyakit yang ada di kota dan anak-anak mereka menjadi sehat. Setiap wanita-wanita desa melihat dan memilih anak-anak asuhannya, tapi tak ada satu pun yang mau mengambil Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan anak asuhnya. Mungkin karena Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, teman-teman. Kasihan. Tapi teman-teman, ada satu wanita yang dia ada satu wanita yang mau mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi anak asuhnya. Ayo, siapa? Mau tahu? Ya, namanya adalah Halimatus Sa'diyah. Halimah pada saat itu mulanya ia juga tidak mau mengasuh Nabi Muhammad SAW karena ia khawatir kalau nanti dia asuh Nabi Muhammad SAW, maka sebagian orang juga berpikir karena dia adalah anak yatim, maka tidak akan ada imbalan apapun kepada mereka. Namun teman-teman, dengan kemurahan hati Halimah, namun ternyata Halimah mencari-cari anak untuk jadikan asuh, tapi ia juga tak mendapatkan anak satupun. Maka seketika itu juga suami Halimah langsung berpesan kepada Halimah, wahai Halimah, dari tadi engkau tak mendapatkan anak satupun untuk engkau angkat dan engkau asuh. Menurutku sebaiknya kamu angkat saja anak kecil yang yatim itu menjadi anak asuhmu. Mudah-mudahan kamu mendapatkan keberkahan. Begitu ya suamiku. Nah, seketika itu juga Halimah menjumpai Nabi Muhammad SAW kecil, lalu membawanya, dan singkat cerita sampailah ia ke rumah Halimatus Sa'diyah. Teman-teman, ternyata benar ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, banyak kejadian-kejadian dan keberkahan yang terjadi di rumah Halimatus Sa'diyah. Salah satunya unta yang menjadi tunggangan Halimah yang awalnya kurus
menjadi gemuk, dan juga kambing-kambing peliharaan dan peliharaan-peliharaan yang lainnya juga dalam keadaan sehat, bugar, dan gemuk-gemuk pula, sehingga menghasilkan susu-susu yang banyak. Hal ini membuat mereka terheran-heran. Halimah dan suaminya langsung mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka mengasuh Nabi Muhammad SAW. Banyak keberkahan yang terjadi di rumah Halimatus Sa'diyah. Di usianya yang ke-6 tahun, Nabi Muhammad SAW kembali tinggal bersama ibundanya Sayyidah Aminah. Namun teman-teman, tak berapa lama ibundanya Nabi Muhammad SAW wafat, teman-teman. Alangkah sedih Nabi Muhammad SAW. Seketika itu juga, ketika ia menatap ibundanya yang meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW pingsan, teman-teman. Pada saat itu terdengarlah kabar oleh kakeknya, yaitu Abdul Thalib. Maka segera kakeknya mendatangi rumah Nabi Muhammad SAW. Dan alangkah kagetnya, teman-teman, kakeknya. Ternyata ia melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan pingsan. Maka seketika itu juga kakeknya mengangkat dan menggendong Nabi Muhammad SAW lalu membawanya pergi. Nah, teman-teman, jadilah Nabi Muhammad SAW seorang anak yang yatim piatu, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya. Namun teman-teman, dalam asuhan kakeknya juga gak terlalu lama, teman-teman, karena tak berapa lama kakeknya pun meninggal dunia. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, pada usia ini Nabi Muhammad SAW diasuh dari remaja sampai hingga ia dewasa, teman-teman. Pada usianya yang 8 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah bisa menghasilkan uang loh, teman-teman. Wah, luar biasa kan? Iya. Nabi Muhammad SAW mengembalakan kambing milik orang Arab yang kaya pada masa itu. Ia bermaksud ingin membantu perekonomian dari Abu Thalib, pamannya. Sampailah umurnya yang ke-12 tahun, teman-teman, ia diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang, yaitu ke negeri Syam. Sejak saat itu ia menekuni dunia perdagangan, teman-teman. Wah, ternyata umurnya sudah 12 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah menghasilkan uang, teman-teman. Hebat bukan? Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad SAW seperti mengasuh anaknya sendiri. Sampailah umurnya yang ke-12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan dagang ke kota Syam. Di dalam perjalanan menuju kota Syam, sampailah mereka pada suatu tempat yang pada tempat itu ada seorang pendeta. Pendeta itu bernama Bahir. Pendeta Bahir melihat ada kejadian aneh yang terjadi pada rombongan Nabi Muhammad SAW. Ia melihat ada awan putih yang bergerak ke sana kemari mengikuti rombongan tersebut.
Pendeta Bahiro adalah pendeta yang terkenal dengan keilmuannya. Pada saat itu juga ia meneliti dengan seksama Nabi Muhammad SAW. Ketika rombongan Nabi Muhammad SAW berhenti pada satu tempat, maka awan putih tersebut hilang seketika dan berganti dengan pohon-pohon yang ada di sekitarnya tunduk hingga daunnya dapat dicapai oleh para kafilah tersebut. Nah, teman-teman, pendeta Bahiro ingin mengetahui, ia penasaran, benarkah tanda-tanda kenabian itu ada pada Nabi Muhammad SAW? Maka pada saat ketika ia mengambil kesempatan dan melihat teman-teman bahwa tersingkaplah baju Nabi Muhammad SAW, yaitu yang ada di pundaknya, dan ia melihat ada tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Seketika itu juga teman-teman, pendeta Bahiro mendatangi pamannya Abu Thalib dan menceritakan tentang kejadian yang ia alami, bahwa keponakannya memiliki tanda-tanda kenabian, dan ia menyarankan agar Abu Thalib untuk membawa Nabi Muhammad SAW untuk pulang ke rumah. Ia khawatir apabila orang-orang Yahudi pada tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, akan dikhawatirkan keselamatan Nabi Muhammad SAW dapat terancam. Lalu Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW untuk pulang ke kota Mekah. Nah, adik-adik, demikianlah kisah tentang Nabi Muhammad SAW dari mulai lahir hingga ia menjadi anak remaja. Nah, demikianlah kisah tentang Nabi Muhammad SAW lahir. Ya, sampai ketemu pada kisah berikutnya. Sampai jumpa.